Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Padang Cermin. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Perkenalkan juga fasilitator saya, yaitu Ibu Suharni SPD MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Dwika Suprapto SPD. Pemahaman saya yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan kontekstualisasi, seorang pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, bukan untuk mengubah mereka demi mencapai tujuan tersebut. Diperlukan sistem pendidikan yang memerdekakan. Maksud merdeka di sini adalah siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat, dan guru hanya memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan muridlah yang menentukan pengetahuan apa yang akan atau ingin mereka pelajari secara lebih dalam. Dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus bisa menuntun murid baik dari kodrat alam ataupun kodrat zaman. Seorang pendidik harus berpihak kepada muridnya. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pengajaran, dan seorang pendidik harus memahami karakter setiap muridnya. Karena ada tujuan yang akan atau ingin diharapkan oleh anak. Salah satunya, setiap anak memiliki kemampuan di bidang pengetahuan ataupun intelektual, dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Untuk mendapat kedua tujuan tersebut, seorang pendidik harus menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, untuk mencapai semua pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak mudah, mengingat kadang kurangnya lingkungan yang tidak mendukung. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu sendiri tanpa dukungan dari semua warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena ketiga itu sangat penting untuk membantu terciptanya pembelajaran yang baik untuk tumbuh kembang yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut pemikiran KHD yang lain, anak itu terlahir tidak kosong seperti yang diibaratkan kertas putih tanpa coretan. Sejatinya coretan itu ada, hanya saja masih samar-samar atau tidak terang. Di sini tugas pendidik menebalkan. Iya, jika dia berlian, di lumpur pun dia akan tetap berlian. Usaha kita hanya membersihkan dari lumpur-lumpur tersebut. Solusinya, maka hambatan-hambatan itu harus segera diatasi, salah satunya dengan komunikasi, baik kepada keluarga, sekolah, orang tua, wali, agar orang tua bisa mengawasi di dalam pergaulan masyarakat, agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kesimpulannya, dari tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat anak yang ada pada anak. Di sini seorang pendidik mempunyai tanggung jawab, yaitu mengarahkan potensi yang sudah dimiliki oleh anak dengan cara memerdekakan belajar atau memberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka seorang pendidik harus berpihak kepada murid, harus mengetahui tujuan pengajaran atau yang diajarkan. Seorang pendidik harus bisa menuntun baik dari kodrat alam ataupun kodrat zaman, dan seorang pendidik harus bisa memahami karakter peserta didiknya. Karena tujuan seorang pendidik yang pertama mengharapkan peserta didiknya saat lulus nanti, saat dewasa nanti memiliki kemampuan di bidang pengetahuan ataupun intelektual, juga memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, untuk mendapatkan keduanya, seorang pendidik itu harus punya pengalaman belajar yang berkualitas menyenangkan bagi muridnya. Namun, di sini ada kendala. Kendalanya itu tidak
bisa seorang pendidik melakukan semua itu sendiri tanpa dukungan dari lingkungan sekitar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir tidak kosong, tapi ada garis-garis samar yang belum terlihat. Nah, di situ tugas kita menerangkan atau menebalkan. Maka kita akan mencari solusi untuk kendala tersebut. Salah satunya yaitu bisa berkomunikasi dengan orang tua, warga sekolah, dan masyarakat lingkungan demi tujuan pembelajaran yang sesuai untuk anak didik kita. Terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum.